Perkenalkan, nama saya Tiara Citra Lestari. Saya Zahri Anurawiyah. Saya Muhammad Sofiansah. Saya Dimas Saputra. Di sini kami akan membawa materi berjudul Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Kedua, pengambil alihan kekuasaan dan aset Jepang. Ketiga, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Keempat, strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Kelima, pengakuan kedaulatan. Keenam, kembali ke bentuk negara kesatuan 17 Agustus 1950. Latar belakangnya adalah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Setelah proklamasi dibacakan, Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman yang datang baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi ini terjadi karena banyak pihak, terutama negara-negara kolonial seperti Belanda, belum mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 19 Agustus 1945. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Membentuk Komite Nasional Indonesia KNI di tingkat pusat dan daerah. Pembentukan lembaga pemerintahan. KNIP dibentuk sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. BP KNIP badan pekerja yang menjalankan fungsi legislatif sehari-hari. Kabinet presidensial dibentuk pada 2 September 1945 dipimpin langsung oleh presiden. Makna penting pembentukan negara dan pemerintahan yang cepat dan terstruktur menunjukkan kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. 2. Pengambilalihan kekuasaan dan aset Jepang. Langkah-langkah pengambilalihan yaitu pembentukan badan-badan perjuangan BKR yang Badan Pengamanan Rakyat dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pengambilalihan aset, stasiun radio, kantor berita, dan objek vital lainnya diambil alih oleh pemuda dan organisasi masyarakat. Perlawanan terhadap Jepang. Terjadi bentrokan sporadis antara pemuda Indonesia dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Tantangan. Sikap Jepang. Awalnya Jepang bersikap netral, namun kemudian mencoba menghalangi pengambilan alihan. Kedatangan sekutu. Sekutu datang dengan alasan melucuti tentara Jepang, namun diboncengi oleh Belanda Nica yang ingin kembali berkuasa. Makna penting, pengambilalihan kekuasaan dan aset Jepang menunjukkan keberanian dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pertempuran penting. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Penyebab insiden bendera Belanda di Hotel Yamato, ultimatum sekutu yang tidak diindahkan. Tokoh Bung Tomo, Gubernur Suryo. Hasil menunjukkan semangat heroik rakyat Surabaya menjadi hari pahlawan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pertempuran Medan, area Oktober 1945. Penyebab tindakan provokatif sekutu dan Belanda di Medan. Hasil pembentukan Komando Perjuangan Medan, area Oktober 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Penyebab tindakan provokatif sekutu dan Belanda di Medan. Hasil pembentukan Komando Perjuangan Medan, area Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Penyebab ultimatum sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara. Hasil pembakaran Bandung Selatan untuk mencegah dikuasai sekutu dan Belanda. Pertempuran Ambarawa, November-Desember 1945. Penyebabnya adalah sekutu ingkar janji dan membebaskan tawanan perang Belanda di Ambarawa. Tokohnya adalah Kolonel Sudirman. Hasilnya, kemenangan Indonesia menjadi hari infanteri. Makna penting, perjuangan bersenjata menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah begitu saja dan siap mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara. Strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Perundingan penting di Perjanjian Lingkarjati 1946. Pihak Indonesia diwakili Sultan Saharin, Belanda diwakili Prof. Saherwanhorn.
Isi Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Dampak menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Belanda melanggar perjanjian dengan agresi militer. 1. Strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Perjanjian Rennes 1948, pihak Indonesia diwakili Amir Jarifuddin, Belanda diwakili Abdul Qadir Wijoyodo. Isi wilayah RI semakin sempit gratis. Reklamasi Van Mock. Dampak kabinet Amir jauh. Strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Konferensi Meja Bundar KMB 1949, pihak Indonesia diwakili Muhammad Hatta, Belanda diwakili Van Marsvasen, BFO diwakili Sultan Hamid II. Isi Belanda mengakui kedaulatan RI, pembentukan RIS, masalah Iran Barat ditunda. Strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Dampak Indonesia merdeka secara de jure, namun harus menerima bentuk negara RIS. Makna penting, diplomasi adalah cara penting untuk mencapai perdamaian dan pengakuan internasional, meskipun seringkali harus melalui kompromi yang sulit. Pengakuan kedaulatan. Proses pengakuan 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan di Amsterdam. Indonesia menjadi RIS sementara. Waktu Indonesia berbentuk negara federal. Pengakuan kedaulatan. Dampak Indonesia merdeka sepenuhnya. Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional. Bergabung dengan PBB. Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Makna penting dari pengakuan kedaulatan adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, menandai berakhirnya penjajahan dari Belanda. Kembali ke bentuk negara kesatuan, 17 Agustus 1950. Proses kembali ke NKRI. Mosi integral Natsir mengusulkan pembubaran RIS dan kembali ke NKRI. 17 Agustus 1950. Proklamasi pembentukan NKRI yang baru. Dampak Indonesia bersatu kembali. Indonesia menjadi negara kesatuan yang kuat dan stabil. UUD sementara. UUD RIS diganti dengan UUDS 1950. Makna penting, kembali ke NKRI menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dan membangun negara yang kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kesimpulannya adalah, setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, berusaha mempertahankan dengan membentuk negara dan pemerintahan yang sah, serta mengambil alih kekuasaan aset Jepang, bangsa Indonesia kemudian melakukan perjuangan melalui 2 cara, yaitu perlawanan bersenjata melawan agresi Belanda dan diplomasi lewat berbagai perundingan. Kedua, upaya ini berhasil membawa Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan. Pada akhirnya, Indonesia kembali menegaskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950.